Video ini dipersembahkan oleh Aurelio Chandra dari S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2018. Di video kali ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Menurut teman-teman, siapa saja yang bekerja di pelayanan kesehatan? Coba mari kita sebutkan. Ada dokter, nurse, tenaga lab, apakah cuma itu saja? Jawabannya adalah, oh no, of course not. Tapi kalau misalnya tenaga kesehatan itu bukan dokter, nurse, dan petugas lab saja, lalu siapa lagi dong yang termasuk ke dalam tenaga kesehatan? Jawabannya adalah, tentu saja masih ada. Mulai dari epidemiolog, ada farmasi, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, bidan, kader, dan bahkan tata usaha yang bekerja di pusat kesehatan masyarakat ternyata juga masuk ke dalam tenaga kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai siapa saja sih yang termasuk ke dalam tenaga kesehatan, bisa dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Nah, daripada teman-teman penasaran, yuk kita kenalan sekaligus mendengar pesan dan sharing dari tenaga kesehatan selain dokter, nurse, dan juga tenaga lab. Mari kita sama-sama simak videonya. Ya itulah kadang-kadang kesadaran masyarakat dalam menerapkan 3M, ya kan, memakai masker, mencuci tangan, dan kamu tahu nggak 3M? 3M, Iya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Oke, di sini kita edukasi tentang ketika di rumah, di lapas, di mana, di masjid, coba banyak mereka abai. Ya itu masalahnya. Ya benar ya, sini pakai masker karena kadang-kadang bukan masalah karena takut. Karena kalau saya masuk ke sini nggak pakai masker saya suruh pulang. Oh, ya kan? Padahal itu edukasi itu untuk nggak hanya di puskesmas, di rumah juga kan? Iya. Oke, tantangannya begitu ya Pak ternyata ya? Ya, ada masalah kepada masyarakat ya, dan juga mahasiswa sebagai ibaratnya intelektual pendidikan ya, harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak mungkin tenaga puskesmas, tenaga kesehatan yang mungkin jumlah terbatas juga banyak terpapar juga kan ya, itu bisa mencakup lingkungan DKI yang penduduknya banyak ini kan. Jadi tugas masyarakat ya, tugas para mahasiswa segala macam itu kepada masyarakat itu harus memberi edukasi kepada masyarakat. Siap Pak. Ya, tokoh agama segala macam ya. Karena dengan itu bersinergi sehingga DKI ini kan bisa tercapai apa yang diinginkan, sekaligus juga bahwasanya maju kotanya sejahtera atau bahagia warganya. Luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Subur atas waktunya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya stop ya. Yang paling utama tuh di international arrival gitu. Jadi memang bakal banyak dibantu sama teman-teman di daerah kayak gitu. Nah, untuk international arrival memang ada peraturan nanti bisa dibuka sendiri ya, misalnya detailnya apa aja, persyaratan detail teknisnya di SN nomor 8 itu udah dicantumkan secara detail. Persyaratan apa aja. Kalau dari KKP-nya sendiri, selain dari screening sign and symptoms dari penumpang, dari suhu khususnya, dari pemeriksaan suhu, kita juga pemeriksaan dari dokumen kesehatan kayak gitu. Jadi, sebelumnya memang international arrival ini kan terbatas juga, jadi sama kayak negara-negara lain, nggak semua. Jadi visa turis tuh setahu saya belum dibuka, jadi hanya visa pekerja atau visa bisnis kayak gitu, jalur biasa gitu. Jalur biasanya adalah karantina kan, kalau international arrival harus karantina di assigned place gitu kan. Tapi kalau misalnya dia emang ada gejala, misalnya dia menunjukkan ada batuk atau ada demam, kita melakukan swab antigen di kedatangan. Tapi tidak bisa semua. Kita tahu sendiri kedatangan internasional di Soekarno-Hatta hariannya bisa sampai 2.000 orang. Kalau 2.000-nya harus dilakukan, apalagi PCR gitu yang harus 4 jam paling cepat. Kita mau ditaruh di mana nih orang yang lagi nunggu 4 jam gitu, sedangkan kedatangan banyak gitu kan, nggak mungkin disuruh nunggu geleparan di lantai gitu kan. Jadi dengan keadaan yang mungkin dilakukan di Soekarno-Hatta, akhirnya kita semuanya langsung dikirim ke tempat karantina, yaitu itu wisma karantina atau hotel karantina yang sesuai dengan ada SK-nya sendiri seperti itu. Kita semua pasti kaget dengan adanya COVID ini, kita semua jenuh
semua orang bertanya, kapan sih pandemi ini akan berakhir? Kan gitu ya. Kapan sih wabah ini akan berakhir? Tidak ada satupun epidemiolog yang bisa memastikan kapan wabah ini berakhir. Yang kita tahu adalah do the best as we can. Lakukan yang terbaik yang kita bisa, gitu. Nah, COVID ini tadi saya sudah sampaikan, itu adalah kerja panjang maraton bukan sprint. Dimana makin dia third wave itu masyarakat makin abai dan pasti akan lebih katastrofik. Nah, ini sebuah tantangan besar ya. Dimana kita harus berpikir, kita harus ambil bagian dalam COVID ini ya, karena ini adalah tugas bersama, tanggung jawab bersama. Kita semua itu seperti puzzle yang harus saling melengkapi satu dengan yang lain, karena tugas kita tuh nggak bisa digantikan satu dengan yang lain gitu loh. Nah, jadi peran pemerintah, peran masyarakat itu harus saling bersatu kayak gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti motonya surveillance adalah detect, prevent, respond. Detect adalah artinya kita mendeteksi kasus sedini mungkin, ya. Artinya ketika kita bergejala, kita isolasi mandiri di rumah, kita lakukan pemeriksaan PCR segera. Kita mau dideteksi gitu ya. Lalu prevent, pencegahan dengan 5M dan vaksinasi. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencegah mobilitas ya, menghindari makan bersama ya, itu 6M ditambah vaksinasi. Vaksinasi ini adalah upaya bersama, upaya ikhtiar bersama kita untuk mencapai herd immunity, di mana untuk mengendalikan penyakit wabah itu minimal 60% orang, 60-90% atau 80% orang harus punya antibodi terhadap COVID. Nah, membuat antibodi itu kan nggak mungkin alami aja nih, kayak sekarang DKI udah 410.000 orang, meninggalnya 8.000. Kalau seperti itu kan banyak menimbulkannya nyawa berhamburan kan. Nah, langkah lebih baik jika kita memberikan vaksinasi secara buatan, kekebalan secara buatan. Nah, makanya vaksinasi itu menjadi sangat penting karena dengan memvaksinasi kita akan melindungi diri kita dan orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang belum bisa divaksin seperti anak-anak, ibu hamil ya. Jadi itu upaya kita untuk keluar dari wabah ini, mengakhiri pandemi ini gitu. Jadi 5M plus vaksinasi itu sangat penting. Kita semua pasti. Saya selama pandemi ini posyandunya saya taruh di rumah. Setelah bayi balita datang satu langsung pulang, langsung pulang. Kita setiap anak kita kasih masker. Berarti kalau ada tentang masalah untuk mahasiswa seperti ini, berarti dia bisa tahu tentang gimana manfaatnya posyandu. Pasti kita mesti menjaga juga sih, supaya kita nggak menularkan dan tidak ditularkan kan. Mereka kemarin tuh APD sesuai levelnya sesuai dengan resiko yang kita hadapi kan. Ya kalau misalnya di pelayanan kayak APD level 1 atau level 2 sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ya ribetnya sekarang adalah ketika kita pelayanan ya tadi pakai APD, jadi kita meluangkan waktu untuk menggunakan APD dulu. Terus yang dulu pasiennya bisa banyak sekarang berkurang karena COVID. Jadi pasien takut ke rumah sakit, takut ke puskesmas untuk berobat. Jadi jumlah yang dulunya bisa 30 misalnya sekarang cuma setengahnya. Itu sih yang menjadi hambatan untuk masyarakat, bahwa nakes tuh ada banyak loh, nggak cuma dokter, nggak cuma perawat, nggak cuma kesmas. Sesuai dengan Permenkes yang nakes itu ada 11 kalau nggak salah nakes di Indonesia yang diakuin. Nah, untuk pesanan untuk para mahasiswa FKM, tolong bantuin perkenalkan nakes-nakes yang ada itu ke masyarakat juga dan ke teman-teman sesama mahasiswanya, karena kayak saya nih, saya fisioterapi, bahkan anak FKM pun nggak semua tahu apa sih fisioterapi itu, dia ngapain sih, tupoksinya apa sih gitu. Dan saat COVID ini ada nggak sih peran yang dimiliki nakes lain selain dokter dalam penanganan COVID? Itu ada, jadi kayak saya juga di puskesmas, saya di rumah sakit, itu juga membantu menangani COVID. Dan nggak hanya dokter yang berperan di COVID gitu
gitu sih. Paling perannya kayak edukasi aja sih untuk masyarakat dan para mahasiswa kalau nakes itu nggak cuma dokter gitu. Oke teman-teman, jadi ternyata tenaga kesehatan itu bukan cuma dokter, perawat, dan tenaga lab saja loh teman-teman. Tadi seperti ada Kak Lala yang kerja di Bandara Soekarno-Hatta sebagai pengawas dari pintu masuk bandara kita untuk mencegah orang-orang dari luar yang kemungkinan membawa penyakit ke dalam negara Indonesia. Juga ada Ibu Ngabila yang bekerja di Surveillance DKI Jakarta, dan ternyata banyak loh orang-orang yang bukan saja ada di garda terdepan tapi juga ada bekerja dari balik layar untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia yang sepenuh-penuhnya. Nah, jadi kurang lebih begitu teman-teman sharingan yang bisa saya berikan mengenai bahwa ternyata tenaga kesehatan itu bukan cuma dokter saja loh, tapi lebih banyak daripada itu, lebih luas daripada itu. Bukan hanya tenaga kuratif saja. Jadi sekian dari video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak.